Halo guys, David di sini dan ini adalah Samsung Galaxy J5 Pro. Seharusnya HP ini adalah versi yang lebih bagus dari J5 Prime karena harganya udah beda sejuta. J5 Prime harganya 2,5 juta dan J5 Pro harganya 3,5 juta. Dari namanya juga harusnya J5 Pro bakal ngasih performa yang lebih pro. Mungkin tahun depan bakal ada seri J5 Expert dengan harga 4,5 juta, terus J5 Master dengan harga 5,5 juta, dan J5 Legend dengan harga 6,5 juta. Ya, pokoknya suka-suka mereka lah ngasih nama. Semoga kita nggak dibuat bingung aja apa bedanya. Selain desain, J5 Pro ini nggak dibuat jauh beda sama seri-seri J5 sebelumnya. Bagian depannya kelihatan Samsung banget. Bahkan ada teman saya yang ngira kalau saya lagi pakai Galaxy A5 2017. Atau ada juga yang malah ngirain saya lagi pakai Galaxy S7 Flat. Di depan atasnya kita bakal nemuin logo Samsung, terus ada kamera 13 megapiksel, ada LED flash sama earpiece. HP ini nggak punya LED notifikasi. Di bagian bawahnya kita bakal nemuin tombol home yang juga berfungsi sebagai sensor sidik jari. Ada juga tombol back dan tombol recent app pastinya. Kecepatan sensor sidik jarinya udah lumayan cepat tapi akurasinya kurang bagus. Jadi ya kadang-kadang jari kita harus disentuhin beberapa kali baru bisa kebaca. Di sebelah kanan kita bakal nemuin lubang speaker dan tombol power. Di sebelah kiri kita bakal nemuin tombol volume, slot kartu nano SIM, dan slot kartu nano SIM lagi plus slot kartu microSD. Di bagian atas nggak ada lubang apa-apa, cuma ada garis antena yang warnanya lumayan nyaru sama warna bodinya. Terus di bagian bawah ada lubang mikrofon, port microUSB, dan jack audio 3,5 mm. Sementara di bagian belakang kita bakal nemuin desain garis antena yang entah kenapa selalu ngingetin saya sama film Tron. Padahal garis antena ini nggak ada lampu-lampunya. Di bagian bawah antena itu kita bakal nemuin kamera 13 megapiksel yang nanti bakal kita bahas kualitasnya. Di bawahnya lagi ada lampu LED flash plus logo Samsung. Desain dari J5 Pro ini bisa dibilang gitu-gitu aja sih. Nggak ada bagian yang bikin dia jadi lebih spesial dari seri J lain. Ya mungkin garis antenanya lumayan beda. Tapi selain itu ya gitu-gitu doang. Kalau mau ngomongin sisi positifnya sih, semakin lama desain dari seri J ini bisa dibilang semakin berkarakter. Karena sekali lihat juga udah ketahuan kalau ini HP Samsung. Mereka mungkin nggak mau kelihatan niru-niru desain dari HP lain. Tapi kalau mau ngomongin sisi negatifnya, desain kayak gini bisa dibilang boring alias ngebosenin. Karena ya desainnya cuma gitu-gitu doang. Untungnya ada satu hal yang bisa Samsung deliver secara konsisten ke tiap HP mereka dan saya harap nggak bakal ada banyak perubahan. Itu build quality-nya yang oke banget. Ketika memegang HP ini, body metalnya kerasa solid dan kerasa kalau yang ngebikin HP ini memang udah berpengalaman banget. Lanjut ke bagian display, Galaxy J5 Pro menggunakan layar seluas 5,2 inci dengan panel Super AMOLED yang punya ciri khas warna super kontras. Kalau warna merah ya kelihatan lebih merah dari layar yang bukan AMOLED, dan kalau lagi nampilin warna hitam juga layarnya bakal kelihatan gelap banget. Pokoknya no complaint sama layar AMOLED. Cuma, kalau ngeliat resolusi layarnya yang 720p, kok rasanya tanggung banget ya? Kenapa nggak sekalian Full HD aja? Kan harganya udah 3 juta lebih. Ya memang sih, resolusi 720p nggak bisa dibilang kurang buat layar 5,2 inci, tapi kalau bisa kan sekalian Full HD aja. Atau jangan-jangan ini cuma trik Samsung aja biar kita beli J7 Pro. Soalnya dengan nambah 500.000, kita bakal dapetin layar yang lebih tajam, 1080p. Terus kita juga bakal dapetin fitur Always On Display yang nggak ada di J5 Pro. Ya, tapi soal J7 Pro kita bahas di video mendatang aja deh. Sekarang kita bahas spesifikasi dari J5 Pro dulu. HP ini menggunakan prosesor Exynos 7870 dengan GPU Mali T830 MP2. RAM-nya 3GB, memori internal 32GB, kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya juga sama 13 megapiksel, baterainya 3000 mAh, dan sistem operasinya Android Marshmallow. Secara performa, HP ini bisa ngejalanin semua kebutuhan harian saya dengan lancar jaya. Karena penggunaan saya memang termasuk ringan sih. Contohnya ngebaca artikel di situs berita, terus ada main Twitter juga, Instagram, nonton YouTube, main Duolingo kalau bisa dibilang main, dan ngelihat berbagai memes di situs-situs yang nyediain itu kayak 9gag dan lainnya. Waktu saya uji dengan bermain game yang agak berat kayak Asphalt Extreme, kadang-kadang bakal terjadi beberapa frame drop. Walaupun nggak sampai bikin pengalaman bermain jadi nyebelin sih, kalau dipakai buat bermain game yang agak enteng kayak Super Mario Run sih lancar-lancar aja.
Suhu bodinya juga bisa terjaga dengan baik waktu saya main game dalam waktu yang lumayan lama. Pas udah main sekitar setengah jam, HP-nya cuma kerasa agak anget aja. Jadi walaupun skor Antutu HP ini masuk ke kategori rendah, performanya udah lumayan oke. Ngomong-ngomong soal oke, daya tahan baterai di Galaxy J5 Pro masuk ke kategori yang oke juga. Karena saya belum pernah kehabisan baterai dalam jangka waktu 1 hari. Biasanya sih waktu saya pakai seharian masih sisa 30 atau 20%-an lah. Biasanya kalau dipaksain baru habis waktu besok siangnya. Kelengkapan sensornya juga udah termasuk oke. Udah punya gyroscope buat Anda yang hobi nonton video 360. Ketika pertama kali pakai HP ini, tampilan antarmuka yang ada di dalamnya bikin saya langsung ingat sama Galaxy S8. Mulai dari ikonnya yang berbentuk kotak yang agak ngebulet ya gitulah. Desain icon bawaan yang berbentuk garis, sampai ke sistem bawaan pabriknya yang nggak ngasih app drawer. Karena kita cukup nge-swipe jari kita ke atas buat ngebuka daftar aplikasi yang ada di dalam HP kita. Tapi kalau udah kebiasa sama app drawer dan Anda tetap mau pakai tombol itu, kita bisa milih buat munculin kok di bagian option. Cuma karena dari sananya memang udah beda kelas, ya kayak gitu aja persamaan J5 Pro sama Galaxy S8, mau disamain aja udah lumayan bagus. Kita nggak bakal dapetin fitur canggih kayak iris scanner atau infinity display, apalagi kualitas kameranya. Untuk kondisi pemotretan di luar ruangan, warna yang dikasih J5 Pro cenderung agak kusam. Tapi detail dan dynamic range-nya udah lumayan oke kok. Kualitas foto kayak gini memang udah sesuai sih sama level harganya yang 3 jutaan, dan saya nggak ada komplain apa-apa. Kalau dipakai buat foto di dalam kondisi low light, contohnya kayak waktu udah sore atau malam atau dalam ruangan yang cuma pakai lampu doang, warnanya bakal jadi sedikit lebih cerah, tapi potensi ngeblurnya jadi lebih tinggi. Ya, jadi harus agak hati-hati sih waktu ngambil fotonya. Sementara buat kamera depan, saya nggak ngerasain beda yang kentara dibanding kamera depan HP-HP selfie kayak Oppo atau Vivo. Kesimpulannya, apakah Samsung Galaxy J5 Pro recommended? Buat saya sih kurang recommended ya. Bukan karena HP ini jelek, sama sekali nggak jelek kok. Saya sendiri lumayan enjoy waktu pakai HP ini sebagai daily driver. Saya kurang rekomendasiin HP ini karena masih ada pilihan lain yang lebih menarik kalau syarat Anda lumayan fleksibel. Kita nggak usah ngomongin merek lain dulu deh. Kita bandingin aja sama HP Samsung yang lain. Contohnya J5 Prime. HP itu adalah versi yang harganya lebih murah sejuta dan kualitasnya nggak jauh beda sama J5 Pro. Atau ada juga A3 2017 yang udah tahan air dan perbedaan yang paling kentara adalah ukuran layarnya yang lebih kecil. Terus ada lagi J7 Pro yang nanti bakal saya review. Terus ada juga J7 Prime, ada lagi A5 2017, dan belum lagi kalau kita bandingin sama merek lain. Pokoknya banyak deh alternatifnya. Tapi kalau Anda memang tetap minat buat beli J5 Pro, itu bukan keputusan yang jelek kok. Siapa tahu Anda memang lagi punya budget 3,5 juta dan pengen HP Samsung dengan layar AMOLED berukuran 5,2 inci, HP ini memang pas banget buat itu. Ya, saking banyaknya pilihan, mungkin saya harus bikin satu video khusus soal cara memilih HP Samsung yang sesuai. Silahkan komen di bawah aja kalau Anda setuju. Demikian review gadgetin untuk Samsung Galaxy J5 Pro. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe kalau Anda pengen dapetin update dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!